Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin jamaah Masjid Agung Ibnu Batutah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan kekuatan untuk menjauhi maksiat. Mudah-mudahan kita tidak pernah bergantung kepada siapapun, dan tempat bergantung kita satu-satunya hanyalah Allah. Mudah-mudahan tidak ada apapun yang bisa kita andalkan, tidak ada yang akan kita andalkan, selain kita hanya akan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa fokus untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita fokus untuk menjauhi godaan dari hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus, terperosok, dan kita akan hancur karena melaksanakan larangan-larangan Allah. Kita mengharapkan kebahagiaan, kita mengharapkan kemuliaan, kita mengharapkan kebaikan-kebaikan. Dan itu semua tidak mungkin ada di tempat lain. Semua itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita istiqomahkan prinsip-prinsip semacam ini dalam kondisi kita semacam apapun. Pagi hari ini marilah kita tidak lupa untuk berdoa setelah kita bersyukur kepada Allah karena kita dibangunkan, karena kita diberi kesempatan dan kita masih diberi kehidupan. Apa yang kita miliki pada hari ini berbeda dengan hari kemarin. Kesempatan kita hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Dan hari ini tidak akan berulang ke hari esok. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Setiap hari, setiap detik Allah memberikan kita kesempatan yang istimewa, yang kesempatan itu berbeda dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Nama hari bisa sama, nama jam atau jenis jam, jenis waktu bisa sama, akan tetapi itu adalah sesuatu yang spesial, istimewa, itu berbeda dengan yang lain. Maka kita berniat dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini Allah jadikan adalah hari kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala keburukan yang terjadi hari ini dan akibat-akibat buruk yang terjadi karena hari ini. Allahumma inni as'aluka min khairi hadal yaumi wa khairi ma fihi wa khairi ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadal yaumi wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jadikanlah hari ini adalah hari yang baik. Jadikanlah kebaikan untuk hari ini dan kebaikan apapun yang ada pada hari ini dan kebaikan yang ada untuk setelah hari ini. Dan mudah-mudahan Engkau melindungi kami dari keburukan hari ini dan keburukan apapun yang ada pada hari ini, serta keburukan yang terjadi setelah hari ini. Mengapa kita berdoa dengan doa semacam itu? Kita sadar bahwa hidup ini tidak berjalan satu titik atau sendirian. Hidup ini berjalan dalam satu proses. Apa yang kita alami hari ini adalah akibat dari hari kemarin. Dan apa yang akan kita alami hari esok adalah hasil dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Sebegitu itu akan terus berproses. Kalau kita melakukan keburukan, pasti kita akan mendapatkan hasil keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti kita akan mendapatkan hasil kebaikan. Kecuali ketika kita melakukan keburukan, seharusnya kita mendapatkan keburukan, tetapi Allah mengampuni kita dan Allah menolong kita untuk terhindar dari keburukan itu. Kita akan terus berniat baik pada hari ini, menanam yang terbaik pada hari ini,
berusaha melakukan apapun yang mampu kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan apa yang memungkinkan untuk kita kerjakan pada hari ini. Semua itu semata-mata kita lakukan karena Allah, karena kita hanya yakin, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala niat kebaikan untuk hari ini Allah mudahkan untuk kita laksanakan. Niat kita untuk memperbaiki sholat kita, niat kita untuk berbuat baik kepada anggota keluarga kita, niat kita untuk berbuat baik kepada tetangga, orang lain, dan siapapun yang berjumpa dengan kita, niat kita untuk menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita, niat kita untuk apapun yang kesempatan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghindar dari segala perbuatan buruk yang mungkin terjadi pada hari ini. Saudaraku kaum muslimin yang ada di rumah, yang masih tekun melaksanakan ibadah, yang hanya berharap segala kebaikannya dari Allah dan dari pertolongannya. Kita akan melanjutkan. Setelah kemarin kita membahas surat Al-Adiyat dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang Allah menjadikan ayat-ayat ini sebagai sumpah, sebagai penguat. Wal-adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Fal-muriyati qadha, dan demi kuda yang al-muriyati qadha, memercikkan api, yang langkah-langkahnya membentur benda, kemudian memercikkan api. Fal-mughirati subha, dan demi yang menyerang secara mendadak dan tidak mungkin untuk dihadang atau dihalangi atau diantisipasi, subhan, pada waktu subuh. Fa'athar nabihi naq'a, yang kencang dan kuatnya itu ketika berjalan akan menghamburkan debu, akan menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jam'a, dan demi kekuatan yang menyerang di tengah kekuatan yang lain yang lebih besar. Ayat-ayat ini kemarin kita pelajari, ini sebagai sumpah Allah. Allah menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar kekuatan Allah itu, betapa sistematisnya, betapa menakutkannya, betapa besarnya rencana-rencana Allah untuk dilaksanakan, yang tidak mungkin akan dihadang oleh siapapun. Tidak mungkin orang mengantisipasi jika Allah itu menghendaki. Sehingga kalau kita mengimani ayat ini, kita beriman kepada Allah. Setelah kita membaca ayat ini, iman kita makin bertambah, maka akan menjadikan siapa diri kita ini. Kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, sangat tidak berdaya. Bahkan kita tidak mampu melakukan apapun. Mengucapkan satu kata pun kita tidak bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah. Menggerakkan sedikit saja anggota tubuh kita juga tidak mungkin bisa, kecuali kalau kita dikehendaki oleh Allah. Begitu juga tidak ada satu angan-angan, tidak ada satu harapan yang mampu kita capai, kecuali jika kita ditolong oleh Allah. Tidak ada satupun keburukan yang mampu kita hindari. Apa yang bisa kita hindari? Tidak ada, kecuali jika kita dilindungi oleh Allah. Ayat ini kemarin sudah kita sampaikan, menunjukkan ancaman. Ini peringatan. Peringatan bagi orang yang hidupnya diyakini bisa dia kerjakan sendiri. Dia bisa semena-mena terhadap Allah. Dia meniadakan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak ada. Seakan-akan semua yang dia rencanakan pasti akan terjadi. Seakan-akan apa yang dia harapkan itu pasti akan terwujud. Seakan-akan apa yang dia bayangkan itu akan menjadi kenyataan. Padahal semuanya itu masih bergantung kepada Allah. Lalu pada ayat berikutnya Allah berfirman, ini
tujuan utama ancaman ini adalah kepada ayat yang ke-6 yang Allah jelaskan, innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya manusia, dengan memasukkan alif lam di depan. Lil istighraq. Alif lam itu untuk menunjukkan bahwa kata yang ada pada kalimat ini, pada al-insan dengan alif lamnya itu tidak dibatasi oleh batas apapun. Semua manusia. Jadi istighraq itu semua terlingkupi. Jadi manusia jenis manapun, manusia bangsa manapun, hidup di zaman kapanpun, memiliki kemampuan yang Allah titipkan kepada dia seberapapun, nanti akan punya potensi ini. Nanti kecuali ya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan fadl oleh Allah. Innal insana, sesungguhnya semua manusia pada umumnya, siapapun dia, lirabbihi, terhadap Tuhan pengatur hidupnya, lakanud, lamnya harus dibaca pendek, lam taukid, yang dimasukkan pada kata kanada. Kanut itu awalnya adalah dari kata kanidun, yaitu orang yang ingkar. Kata kanut sendiri dari kata kanada, itu kalau kita buka kamus, maka akan kita temui artinya awalnya adalah tanah yang tandus. Tanah yang kalau ditanami atau diolah seperti apapun, dia tidak akan menghasilkan apapun. Jadi tanah yang tidak reaktif, tanah yang tidak sensitif, tanah yang tidak memiliki kandungan-kandungan kebaikan. Sehingga ditanami dengan bibit sebaik apapun, tanah ini tidak akan menumbuhkan apapun. Dirawat dengan sekuat apapun, maka tumbuhan yang ada di atas tanah yang disifati dengan kanada ini, dia tidak akan menumbuhkan, tidak akan menyuburkan. Sehingga kalau dimaknai secara bahasa, kata kanut itu ya tandus awalnya. Jadi makna kanut itu artinya tandus. Tandus itu bisa berarti dia tidak sensitif, nggak peka. Tanah itu tidak peka. Tanah itu dikelola atau tidak dikelola sama saja. Kemudian makna ini berkembang sesuai dengan konteks ayatnya. Ketika Allah berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhan yang mengatur hidupnya, Rob. Ada Rob, ada ilah. Rob itu kekuatan luar biasa yang mengatur hidup. Jadi kekuatan di atas kekuatan kita yang mengatur. Itu Rob, yang mengelola, yang membimbing. Maka pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Dari kata rabba yurabbi juga tarbiyah. Yang juga berarti maknanya mengembangkan. Kita bisa berkembang itu juga karena Rob. Kita dulu kecil, kemudian remaja, kemudian tua, kemudian mati, itu juga diatur oleh Rob. Dari ayat ini Allah memberi informasi kepada kita secara tidak langsung. Sesungguhnya kan manusia itu diciptakan oleh Rob. Apapun yang ada pada dirinya itu berawal dari Robnya. Dia punya kuku, itu diberi oleh Robnya. Dia punya rambut, dia punya akal, dia punya tenaga, dia punya apapun lah. Sampai denyut nadinya, detak jantungnya, aliran darahnya, yang menjaga kurnia matanya yang lembut itu supaya tidak rusak, yang menumbuhkan enzim, yang menumbuhkan berbagai zat dalam tubuh untuk melindungi dirinya, itu semua sudah diatur oleh Allah. Tapi apa kenyataannya? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia tidak menyadari dirinya. Dia tidak peka, dia tidak menyadari dirinya, dan dia tidak mengetahui, dia tidak ya bahasa
Kalau tadi tanah tandus itu ya dia tidak reaktif, nggak sensitif gitu, terhadap Robnya. Ini menunjukkan betapa manusia itu lupa akan Rob itu. Nah ini dilakukan oleh siapa? Ya pada umumnya manusia, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kesadaran, untuk diberikan keimanan. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia pada umumnya terhadap Tuhannya itu benar-benar durhaka. Hadza huwal muqassam alaih. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat innal insana li rabbihi lakanut. Hadza huwal muqassam alaih. Inilah objek yang disumpahkan. Inilah tujuan Allah bersumpah, yaitu mengarah kepada apa benar. Jadi kalau sumpah itu kemarin kita sebutkan, kenapa ada sumpah itu karena orang akan menolak, akan tidak percaya. Apa benar manusia itu benar-benar tidak sensitif, manusia itu ingkar, benar-benar ingkar kepada Tuhannya. Benar. Maka Allah sebutkan sumpah di awal ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini adalah objek yang Allah jadikan sumpah. Hadza huwal muqassam alaih. Bima'na annahu li ni'ma rabbihi lakafurun juhudun. Dengan arti manusia itu tidak menyadari bahwa nikmat li ni'ami rabbihi lakafur. Manusia itu terhadap nikmat Tuhannya itu banyak ingkar, juhudun, dan dia menolak atau dia menganggap tidak ada. Kalau bahasa Jawa itu apa? Angas itu. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ibrahim An-Nakh'i wa Abul Jauza wa Abul Aliyah wa Abul Duha wa Sa'id An Anas wa Bni Zaid, dari sahabat Anas dan Ibnu Zaid, al-kanut bermakna al-kafur. Kata al-kanut yang tadi kita sampaikan secara bahasa itu maknanya adalah tandus, tidak peka, enggak sensitif, seakan-akan ya cuek ya, seakan-akan tidak ada, jadi enggak reaktif. Itu makna daripada al-kanut. Maka menurut sahabat Anas, kata al-kanut itu maknanya adalah al-kafur. Jadi kafirun itu adalah orang yang ingkar. Kalau kafurun itu orang yang selalu ingkar. Qala al-Hasan al-kanutu huwallazi ya'idul masa'ibah wa yansi ni'amillahi ta'ala. Yang kata al-Hasan, kata al-kanut, yaitu adalah alladzi ya'idul masa'ibah wa yansa ni'amillahi alaih. Orang yang konsentrasinya itu kepada kekurangan-kekurangan, dan dia melupakan nikmat-nikmat Allah. Siapakah al-kanut itu? Al-kanut itu orang yang sesungguhnya Allah sudah memberikan. Orang yang sesungguhnya dia sudah diberikan nikmat oleh Allah dengan banyak. Bahkan nikmatnya tak terhingga banyaknya. Tapi dia bahkan tidak bisa melihat nikmat satu pun. Dan Allah memberikan sesuatu yang lain, dan orang itu menganggap bahwa itu bukan nikmat. Dan itu dianggap sebagai bencana. Tetapi hidupnya terkonsentrasi kepada bencana itu. Kalau kita pelajari pada ayat ini, kita akan melihat penderitaan yang akan dialami oleh manusia itu dikarenakan orang itu tidak peka terhadap nikmatnya Allah, dan dia lebih cenderung peka atau lebih reaktif, lebih sensitif itu terhadap penderitaan. Dia lebih pintar menghitung kekurangan, dia lebih cerdas merasakan penderitaannya daripada menghitung kebaikan dan kenikmatannya. Dan ini akan menguasai hidupnya sehingga seluruh kehidupannya itu dilihat dengan kacamata gelap, dilihat dengan kacamata negatif. Semuanya dilihat dengan kacamata negatifnya. Dia melihat orang, itu nggak bisa melihat kebaikannya. Yang dilihat ya keburukannya. Oh, orang itu begini. Itu buruknya yang dilihat.
Dia melihat kehidupan, dia melihat istrinya sendiri, melihat suaminya sendiri, melihat anaknya, melihat rumahnya, melihat apapun. Seakan-akan nggak ada nikmatnya. Semuanya itu hanya penuh dengan musibah, penuh dengan peristiwa yang membuat dia menderita. Itu yang digambarkan dari kata al-qanut. Sehingga kalau kita kumpulkan dalam satu ayat ini, innal insana, sesungguhnya umumnya manusia, li rabbihi, terhadap Tuhan yang sudah mengatur dengan serius kehidupan manusia itu. Emang Allah nggak serius ngatur hidup? Dikira nggak serius. Dikira Allah itu main-main. Dikira Allah itu tidak merencanakan dengan baik. Dikira Allah itu tidak tahu. Dikira Allah itu tidak memberikan yang terbaik untuk orang itu. Sehingga orang itu cenderung menganggap bahwa ada yang tidak sempurna dalam hidupnya, padahal hidupnya sudah diatur oleh Allah dengan kesempurnaannya, dengan diatur oleh zat yang maha sempurna, zat yang maha tahu. Sehingga kalau kita pahami, ini akan mengena kepada siapapun, ya termasuk kita. Pernahkah kita mengeluh? Pernahkah kita menganggap fisik kita ada yang kurang? Pernahkah kita merasa nasib kita itu buruk? Pernahkah kita merasa ada hari naas? Pernahkah kita merasa hidup kita dizolimi? Pernahkah kita merasa disakiti dan diperdaya? Dan begitu seterusnya. Ketika perasaan itu menguat, ketika perasaan itu dipelihara, ketika rasa kurang itu terus-terus ada pada hidup orang itu, maka dialah al-qanut. Dialah orang yang seakan-akan Allah tidak memberikan kebaikan. Ketika kita pernah sakit gigi, padahal gigi kita juga banyak jumlahnya, yang sakit cuma satu. Itu pun sakit cuma 1 minggu, sehatnya sudah puluhan tahun. Itu kita merasa urip kok lorotok, hidup kok isinya sakit melulu. Padahal sakit cuma sebentar, yang sakit juga cuma giginya, yang lain semuanya sehat. Rambutnya yang jumlahnya ribuan itu sehat semua. Matanya juga sehat, hidungnya juga sehat, pipinya sehat, kulitnya sehat, perutnya sehat, kakinya sehat. Semuanya sehat. Yang sakit cuma giginya. Kalau kita konsentrasi pada yang sakit, maka yang sehat itu hilang. Yang sehat itu akan hilang, nggak terasa sehatnya. Kalau kita konsentrasi kepada sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang baik yang sudah Allah berikan itu menjadi tidak ada. Meniadakan kebaikan yang sudah Allah berikan, itulah yang namanya qanut. Menganggap Allah masih memberikan keburukan pada orang itu, itulah qanut. Jadi siapa al-qanut? Al-qanut adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh kekurangan, dikuasai oleh sesuatu yang negatif, sehingga dia merasa tidak pernah ada kebaikan dalam hidupnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengatakan haddatsana Abu Karib, haddatsana Ubaidillah bin Israil an Ja'far bin Az-Zubair an Al-Qasim an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal insana li rabbih lakanut. Qala al-kanutul ladzi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna'u rifdahu. Rasulullah bersabda menafsirkan ayat al-kanut. Al-kanut itu kata Rasulullah yaitu orang yang tidak mau berbagi dan dia sukanya makan sendirian. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang nyaman, dia ingin menikmati kenyamanan itu sendiri. Dia tidak mau berbagi kenyamanan bersama orang lain. Dia ingin menguasai semua kenikmatan itu sendirian. Dia tidak ingin melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wayat ribu abdahu, dan dia semena-mena kepada bawahannya. Dia memukul hamba-hambanya. Dia memukul anak buahnya. Jadi memberikan perlakuan buruk kepada orang lain. Wayamna'u rifdahu, dan dia menghalangi kebaikan kepada orang lain dari kebaikan yang Allah berikan pada dirinya. Kalau dari hadis ini, dari riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, maka kata al-kanut itu maknanya adalah orang yang sombong, orang yang egois, orang yang tidak punya rasa sensitivitas, tidak punya kepekaan terhadap lingkungan. Dia taunya pokoknya dirinya sendiri itu enak, dirinya sendiri itu nyaman.
Bagaimana nasib orang lain dia tidak pernah mempedulikan. Itu makna al-qanut. Kalau makna al-qanut seperti ini, jadi makna al-qanut seperti hadis ini. Jadi siapa al-qanut? Orang yang kalau makan dia tidak mau berbagi. Pokoknya kalau enak makan sendiri. Apapun yang enak itu dia ingin rasakan sendiri. Kalau dia bersikap, dia merendahkan orang lain, bahkan dia berani atau tega menyakiti orang lain. Kalau orang lain itu mengharapkan atau meminta kebaikan dari dirinya, maka dia menghalangi diri untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Kalau definisinya semacam itu al-qanut, maka kita bisa lihat ini adalah egois. Jadi orang yang egois, orang yang merasa dirinya lebih hebat, merasa kenikmatannya tidak boleh dibagi kepada orang lain, dan dia cuek, dia tidak peduli kepada orang lain, maka itulah al-qanut. Nah, kalau maknanya semacam itu menjadi tidak berjauhan dengan kata al-qanut yang dimaknai tandus tadi. Jadi al-qanut secara bahasa, kata kanada secara bahasa, itu sifat untuk jenis tanah. Jenis tanah yang tidak bisa menumbuhkan apapun, jenis tanah yang tidak reaktif, dikasih air apa dikasih racun sama saja, yang tidak sensitif, diberikan bibit atau tidak diberikan bibit ya sama saja, diberikan bibit yang bagus juga mati, diberikan bibit yang buruk juga mati. Nanti akan berbeda sekali lawannya dengan jika itu tanah itu adalah tanah yang subur. Ayat ini, satu ayat ini di ayat yang ke-6, innal insana lirabbih lakanut, ini menjadi evaluasi kita bersama. Ayat ini secara umum ya, secara umum berlaku untuk semua manusia. Kita juga begitu. Kita kalau dibiarkan, artinya kita kalau nggak dibimbing oleh Allah, kita kalau nggak diingatkan oleh Allah, kita cenderung juga egois. Kita cenderung kalau kita punya kenikmatan, kita ingin menghabiskan kenikmatan itu sendiri. Bahkan kita cenderung untuk mengumpulkan kenikmatan itu dan kita simpan. Lebih jahat lagi dari itu, bahkan kita niat untuk merampas kebaikan yang ada pada orang lain dengan cara-cara yang bahkan sangat buruk. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, maka kita semuanya adalah lakanut. Benar-benar menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Maka pada ayat-ayat ini sampai dengan ayat-ayat berikutnya nanti akan kita lihat wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika terhadap perbuatannya, terhadap keingkarannya terhadap nikmat. Jadi saya ulang, kata lakanut itu kalau diartikan ingkar, maka nanti seakan-akan maknanya dia hanya ingkar kepada Allah atau meniadakan Allah atau kafir lah secara umum. Padahal kata lakanut di sini tekanannya khusus. Tekanannya adalah watak, tekanannya adalah karakter. Tekanannya adalah kemampuan seseorang melakukan kebaikan atau memandang kebaikan orang lain dengan sensitif, membagi kebaikan kepada orang lain dengan sensitif. Orang yang responsif, orang yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan, dia merasa bahwa orang lain juga harus mendapatkan kebaikan. Seperti kalau kita sholat, maka sholat kita itu harus diakhiri dengan noleh kanan. Diakhiri dengan noleh kiri. Itu kan pelajaran itu ya. Kalau kita sholat, sebaik apapun sholat kita, itu harus ditutup dengan noleh kanan, noleh kiri. Ketika noleh kanan, kita tidak bilang Allahu Akbar. Tapi kita bilang Assalamualaikum warahmatullah. Semoga yang di sebelah kanan saya semuanya adalah makhluk Allah yang merasakan kesejahteraan. Ini mengajarkan. Jadi sholat kita itu mengajarkan kepekaan sosial. Puasa kita juga mengajarkan kepekaan sosial. Haji kita juga mengajarkan kepekaan sosial. Zakat sudah jelas. Jadi semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam dengan tuntunan yang begitu detail, itu kalau kita pelajari nanti akan bermuara kepada hablum minallah dan hablum minannas. Maka siapa yang ibadahnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, tapi dia cuek dengan lingkungan, ya bisa kita kategorikan itu egois itu. Masuk surga kok pengennya sendirian, pengen enak kok sendirian. Disinilah pentingnya kita untuk
mendapatkan bimbingan dari Allah, kita mendapatkan petunjuk sehingga kita itu tidak berada pada posisi buruk, potensi awal keburukan kita. Jadi potensi awal buruk itu adalah lakanut. Semua manusia berpotensi lakanut. Bukan berarti kafir dalam arti yang lain, tetapi dia mengkufuri atau menolak kenikmatan Allah untuk digunakan sesuai dengan perintah Allah, kebaikan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kalau dilakukan semacam itu, innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu, dan sesungguhnya orang itu ala dzalika, terhadap apa yang dia lakukan, la syahid, benar-benar dia akan menyaksikan. Dia nanti akan tahu sendiri. Ayat ini ketika kita bandingkan dengan surat Al-Qari'ah atau dibandingkan dengan surat At-Takatsur, maka akan ada keserasian, kesamaan, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hablum minallah dan hablum minannas. Demikian yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita kesehatan dan makin baik kesehatan kita. Dan kesehatan Allah itu mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah. Kita menanam yang terbaik, kita melakukan yang terbaik karena kita berharap balasan yang terbaik. Kita berharap panen yang terbaik. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah menyayangi kita, dan Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi, dicatat oleh Allah sebagai hamba yang diridhoi, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah sampai dengan kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama dengan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.